Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Hadi, mahasiswa Prodi Informatika dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Berikut profil singkat tentang Kampus Informatika dan Bisnis Indonesia. Pada kali ini, saya akan membahas tentang digital forensik, yang mana bertujuan untuk penanganan pertama bila ada kejanggalan dalam sebuah transaksi online. Alat tukar menjadi sebuah syarat dalam bertransaksi, seperti halnya uang. Berbeda dengan zaman dulu, menggunakan konsep barter, yang mana beras ditukar dengan ikan ataupun sebaliknya. Saat ini, uang merupakan alat transaksi yang disepakati oleh setiap orang. Namun dengan perkembangan zaman, yang mana teknologi sangat mempengaruhi akan kehidupan, termasuk dalam jual beli. Contohnya, jual beli online di media sosial, entah itu di WhatsApp, Facebook, Instagram, atau yang lainnya. Hal ini sangat memudahkan, namun dalam kemudahan tersebut ada resiko yang harus kita waspadai, yaitu penipuan. Kaum milenial ataupun Gen Z, termasuk saya sendiri, sehari-hari gak terlepas dari smartphone. Pas makan, walaupun kita makan dan bersama dengan teman, kita pasti pegang smartphone. Bahkan sebelum tidur juga, kita pasti pegang HP dulu, main-main media sosial dan yang lainnya sampai kita ketiduran. Fantastis kan? Dan juga kalau misalkan kita pengen ngemil dan mager buat keluar, kita tinggal buka smartphone aja dan kita bisa jajan online. Sesimpel itu. Semua itu bisa dilakukan hanya dengan smartphone. Karena di dalam smartphone tersebut ada aplikasi m-banking yang memudahkan kita untuk bertransaksi online. Ataupun fitur NFC yang mana kita bisa cek saldo ataupun transaksi yang lain. Namun saya punya cerita tentang teman saya yang hampir ketipu gara-gara transaksi online yang mana ngepromosiin barangnya di Facebook. Dilansir dari Hotsuite, yang mana ada 130 juta jiwa pengguna Facebook dengan 62% pengguna di atas umur 13 tahun dan ada lebih dari 8,3% lebih dari 10 juta jiwa yang mengiklankan di Facebook. Angka yang sangat besar bukan? Dengan angka pengguna yang sangat besar ini, ada saja yang menggunakan kesempatan ini melancarkan aksinya, yaitu penipuan. Ceritanya gini, teman saya upload barang di Facebook dalam rangka untuk ngepromosiin barangnya. Secara Facebook sangat eksponensial penggunanya. Terus kita sebut saja pembeli tersebut sebagai anonim atau penipu. Penipu tersebut seperti biasa dia nanyain barang, nanyain harga, negosiasi, dan pada akhirnya menemukan kesepakatan. Ya, apalagi kalau bukan kesepakatan dalam jual beli. Nah, penipu tersebut mengirimkan bukti transaksi dengan format gambar. Secara gambar tersebut real banget, dengan nama teman saya serta nomor rekeningnya sampai ke tanggal pengirimannya valid banget. Sampai-sampai semua orang yang lihat yakin itu pasti beneran asli. Nah, akan tetapi itu menjadi sebuah pertanyaan yang harus dipertanyakan apakah keasliannya betul atau tidak. Yang diperparah, teman saya kondisinya nggak punya banking dan ATM juga lumayan jauh dari tempat tinggal. Untungnya saya saat itu main ke rumah dia dan saya cek keaslian foto tersebut menggunakan ilmu digital forensik. Digital forensik adalah ilmu cabang komputer yang berfokus pada pengembangan bukti yang berkaitan dengan file digital. Kadang-kadang dikenal sebagai ilmu forensik digital, yang mana cabang dari ilmu forensik meliputi pemulihan dan investigasi dari barang yang ditemukan dalam perangkat digital. Karena kita menggunakan image sebagai studi kasusnya, maka kita akan menggunakan image forensik, yang mana salah satu bagian dari
dari dalam teknik fotografi forensik. Nah, ini merupakan teknik forensik untuk memeriksa keaslian file foto. Dapat digunakan untuk memeriksa suatu alat bukti dalam bentuk file gambar. Pembahasan secara teoretikalnya sudah, sekarang kita menuju praktek. Buka browsernya, lalu pada pencarian ketik Forensically Beta. Nah, untuk memilih Forensically Free Online Photo Forensics Tools, ini merupakan tools dari digital forensik. Nah, untuk Forensically Beta ini mengusung image processing gitu ya. Nah, tools Forensically Beta di sini ada banyak toolsnya ya. Ini ada banyak algoritma tentang image processing. Nah, di sini ada magnifier, terus ada cloud detection, error level analysis, noise analysis, level sweep, dan yang lainnya. Namun pada kali ini saya akan sharing ataupun membagikan dari penggunaan magnifier dan error level analysis atau ELA. Nah, kalau misalkan untuk magnifier itu sendiri, magnifier secara gampangnya yaitu kaca pembesar. Sebagaimana seperti di film-film detektif gitu kan, selalu membawa kaca pembesarnya. Di sini juga kaca pembesar sangat bermanfaat ataupun berguna untuk melihat keaslian dari sebuah foto. Nah, lalu selanjutnya ada error level analysis. Nah, untuk error level analysis ini merupakan metode forensik untuk mengidentifikasi bagian-bagian pada sebuah gambar dengan tingkat yang berbeda dari kompresi. Teknik ELA dapat digunakan dalam menentukan suatu gambar asli dengan gambar yang telah dimodifikasi secara digital. Nah, untuk lebih mengetahui tentang teknik ELA, perlu memperdalam teknik kompresi JPEG tentunya ya. Yang mana mengembangkan algoritma untuk mendekati kualitas dari sebuah gambar beresolusi JPEG ataupun berekstensi JPEG. Nah, untuk konsep kerja dari metode ELA ini, sebuah gambar dibagi lagi menjadi 8x8 blok dan dikompres kembali di tingkat kesalahan hingga 95% gitu. Namun kita jangan jauh-jauh karena hanya melihat secara gamblang aja ya, biar bisa lebih dipahami gitu. Kalau misalkan untuk hitung-hitungan nanti aja, yang penting kita sekarang bisa makainya dulu aja. Nah, oke, karena kita ini akan membandingkan dari sebuah gambar, berarti kita harus mempunyai gambar yang telah dimodifikasi dan gambar yang asli. Untuk itu kita copy dulu linknya, lalu Ctrl N untuk browsernya, lalu paste. Oke, kita bagi dua. Nah, lalu klik open file dan siapkan gambar sampling yang sudah dimodifikasi, dan yang satunya lagi gambar aslinya gitu. Oke. Nah, pada magnifier ini kita lihat ya perbedaan yang lumayan kontras gitu. Yang pertama ini kita lihat nama pengirimnya. Ini yang asli nama pengirim Muhammad Erhadi. Kita lihat dari segi bitmap ataupun kompresi dari sebuah gambarnya, yang mana menunjukkan bahwa ini keaslian yang sangat asli gitu. Berbeda hal dengan yang ini anonim. Kalau kita lihat di sini, nah ada banyak tanda-tanda bahwa ini palsu karena dari segi bitmapnya itu acak-acakan gitu. Terlebih lagi di sini ada
ada nama Muhammad di sini. Nah, ini menandakan bahwasanya telah diedit gitu. Lalu kita lihat dari segi error level analisis. Nah, perbedaan yang sangat kontras antara yang palsu dan yang asli yaitu dari segi bintik-bintik putih yang ada pada gambar. Nah, untuk yang kanan ini yang asli ya. Yang kanan yang asli ini lebih buram gitu di saat dikompresi menjadi untuk dari segi error scale-nya ya, untuk kompresinya ini lebih buram dibandingkan dengan yang telah diedit. Ini lebih cerah gitu, berbeda hal dengan yang asli itu dari segi logonya. Dan tentu saja bisa kita lihat yang asli ini lebih rapih untuk titik-titik putihnya, berbeda hal dengan yang sudah dimodifikasi ini lebih buram gitu. Malahan ada bayangan-bayangan yang memang ini sangat jelas gitu kalau misalkan udah diproses gitu, berbeda hal dengan secara mata telanjang. Secara mata telanjang ini nggak ada perbedaan sama sekali gitu ya, berbeda hal dengan kalau kita sudah lihat. Untuk melihat dari proses tools dari Forensically Beta. Terima kasih telah menonton video ini. Bila suka, klik subscribe dan